Bapak, Ibu, saudara-saudara seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dalam persekutuan hari Minggu yang indah ini. Kiranya kasih setia Tuhan dan berkat-Nya selalu memenuhi saudara sekalian, dan biarlah hati dan pikiran kita semuanya dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, khususnya pada saat mengikuti persekutuan ibadah ini, agar kita semua memperoleh berkat yang melimpah dalam hidup kita. Kami juga mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh pelayan dan majelis. Biarlah persekutuan kita ini membawa sukacita dalam hati kita masing-masing. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam minggu ibadah minggu ini. Tuhan telah menyatakan kasih setia-Nya, perlindungannya dan penyertaan-Nya kepada kita selama satu minggu ini. Dari sanalah kita mengenal bahwa Allah itu sungguh baik dan kuasa-Nya begitu dahsyat sehingga seluruh bumi sujud menyembah-Nya. Malah kita puji Dia dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Kami puji dengan riang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan kasih setia Tuhan kepada kita. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Mari datanglah ke baik-Nya dengan hati yang bersyukur, bersukacita menghadap pelataran-Nya. Mari kita puji Dia dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 299 ayat 1, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kehadiran kita Allah sebagai ujub dari ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang kita terima. Kita mau menyembah dan beribadah kepada-Nya. Mari saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Dia. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berhati-hati, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa.
Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan agar kami melihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 575 ayat 1. Pujilah Allah Maha Agung. Dengarkanlah hukum Tuhan, yakni hukum pertama sampai hukum yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kerendahan hati marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik dan kudus. Sebab itu kami datang ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab Ia, kasihanilah kami, ya Allah, ampunilah dosa kami. Kasihanlah kami ya Tuhan. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan banyak hal seperti keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya penuh kepadamu, sebab itu kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk berlindung dan mencari rasa aman yang palsu. Kasihanilah kami, ya Kristus, sebab di tengah kesulitan dan pencobaan, kami begitu mudah menduakan Tuhan. Dan di tengah ancaman dan godaan kami begitu gampang meninggalkan Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, dan ampunilah dosa kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 690 ayat 2. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu kedua setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada engkau penjuru bumi,
dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin tertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 724 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020. Topik Panggilan Memelihara Ciptaan. Jauh-jauh mangarodoti akanatinopa. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. 2. Statistik. Berita pernikahan pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan Polmer Pardamaian Sitohang, anggota Jemaat HKBP Resort Jatinegara, anak dari Bapak Samad R. Sitohang almarhum, Ibu Rame Boru Siburian. Alamat Jalan Kayu Manis 7 nomor 21, RT 3 RW 6 Kayu Manis, Sektor Filipi. Dengan Yeni Kristina Boru Aritonang, anggota Jemaat HKBP Huta Padang Resort Habisaran, putri dari Bapak Sarjan Aritonang, Ibu Lisbeth Boru Huta Barat. Alamat Huta Padang, Kecamatan Batang Angkola, Padang Sidimpuan. Rencana pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 pukul 10 WIB, bertempat di Gereja HKBP Resort Jatinegara. Demikianlah warta jemaat untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1
sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang ditetapkan untuk menjadi khotbah atau renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Imamat pasal 25, diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.
tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dapatkah kita bayangkan apa jadinya jika kita bekerja terus-menerus saban hari dari subuh hingga larut malam, tidak pernah beristirahat? Tentu sekali tubuh kita itu akan menjadi letih, menjadi capek, lemas, bahkan pusing. Nafsu makan kita pun pasti berkurang. Waktu tidur kita pun pasti terganggu. Yang tanpa kita sadari bahwa semuanya itu akan membawa dampak besar bagi kesehatan, bahkan bagi kehidupan kita. Karena tidak adanya keseimbangan hidup, akhirnya kita jatuh sakit. Maka satu hal yang tidak bisa kita pungkiri dan harus kita jalani, bahwa dalam kehidupan selama kita di dunia ini, semuanya itu ada masanya, ada waktunya, ada batasannya. Ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, atau ada waktu untuk tidur, dan lain sebagainya. Dan di dalam kehidupan ini harus ada keseimbangan, maka kehidupan itu menjadi indah, kehidupan itu menjadi enak, dan kehidupan itu menjadi semakin sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Musa menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel di Sinai seperti yang tertulis dalam ayat 1, dengan tujuan untuk menyiapkan bangsa ini ketika tiba di negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kali ini yang disampaikan Tuhan Allah Israel adalah mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel. Kata Sabat diambil dari istilah Ibrani, yaitu Sabat, yang berarti berhenti atau juga bermakna beristirahat. Dengan demikian tahun Sabat adalah tahun beristirahat, tahun berhenti yang dihitung pada tahun ke-7 ketika mereka mengerjakan tanah yang dijanjikan itu. Hal itu bisa kita lihat di dalam ayat 3. Memasuki tahun ke-7 setelah 6 tahun menggarap tanah tersebut, maka tahun ke-7 adalah tahun istirahat.
tahun ke-7 adalah tahun berhenti. Dan selanjutnya pada tahun ke-49, yakni 7 kali 7 tahun Sabat, bangsa Israel memasuki satu tahun yang disebut dengan tahun Yobel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang diistirahatkan pada tahun Sabat tahun ke-7 tersebut? Jika kita melihat ayat 4, maka kesannya adalah dua pihak yang berhenti beraktivitas pada tahun Sabat itu, yakni tanah dan Tuhan. Perhentian atau istirahat untuk tanah dimaksud adalah tidak digarap, pokok anggur tidak dirantingi, sehingga mereka yakni umat Israel itu memakan makanan dari hasil tanah yang tidak ditabur dan tidak ditanam, yakni yang dipanen pada tahun Sabat. Karena tidak ada yang menanam, maka semua berhak untuk memanen hasil yang tidak ditanam itu, termasuk para budak maupun pendatang. Bagaimana dengan istirahat bagi Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, terkesan pada ayat 4 bahwa Tuhan juga butuh istirahat. Tuhan juga butuh untuk berhenti dari pekerjaannya. Perhatikan bunyi ayat 4 tersebut dan akan saya baca secara keseluruhan. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah engkau taburi, dan kebunmu janganlah engkau rantingi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi pertanyaan, benarkah harus ada hari atau tahun bagi Tuhan untuk beristirahat? Atau apa benar Tuhan itu butuh istirahat? Coba kita bayangkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jika Tuhan beristirahat alias tidak melakukan apa-apa bagi dunia ini, maka para penafsir lebih setuju bahwa pengertian kata suatu Sabat bagi Tuhan lebih tepat bermakna bahwa tahun perhentian itu, yang istilah dalam kitab Imamat pasal 25 ini tahun Sabat, Sabat itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itulah yang kita imani serta kita hidupi hingga pada saat ini, yang kita sebut juga dengan satu istilah hari Minggu. Hari Minggu berasal dari bahasa Portugis Domingo, yang berarti hari Tuhan. Hari Minggu yang adalah hari Tuhan, hari kemenangan, hari Minggu yang kita imani dan kita percayai dan yang kita lakoni dalam kehidupan kita sampai saat ini. Di hari Minggu kita berhenti dari tugas dan aktivitas kita dan kita mengadakan kebaktian. Kebaktian berarti berbakti kepada Tuhan. Yang lebih singkat dan jelasnya, hari Minggu berarti berhenti dari bekerja, berbakti kepada Tuhan. Dengan demikian istilah bagi berarti diberikan untuk dan bukan bermakna diberlakukan untuk.
umat dan tanah beristirahat dilakukan untuk Tuhan. Selanjutnya memasuki 7 kali tahun Sabat, yakni tahun ke-49, bisa kita lihat di ayat 8, umat itu memasuki tahun pendamaian, di mana mereka merayakan hari raya pendamaian pada tanggal ke-10 bulan ke-7 dengan cara membunyikan sangkakala. Setahun kemudian, yakni tahun ke-50 itu merupakan tahun Yobel, yang merupakan tahun pembebasan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, istilah yang berikut adalah tahun Yobel yang berasal dari bahasa Ibrani Yobel, yang berarti domba jantan. Hal ini berhubungan dengan penggunaan tanduk domba jantan sebagai bahan baku sangkakala. Hukum tahun Sabat berlaku sama dengan pada saat tahun Yobel, yakni tanah dibebaskan dari beban untuk digarap dan ditabur benih. Umat hanya boleh menikmati hasil yang dikeluarkan tanah secara alami tanpa proses pengerjaan tanah. Yang menarik dari tahun Yobel adalah semua orang harus pulang kembali pada tanah mereka, sebab tahun itu merupakan tahun pembebasan. Hal ini berarti para pekerja yang meninggalkan keluarga, para budak yang tidak dapat terikat pada tuannya, mendapatkan kebebasan untuk kembali ke tanahnya sendiri. Sebab semua tanah pada tahun ke-50 itu adalah kudus bagi Tuhan. Saudara-saudara, kata kudus di sini mempunyai arti dikhususkan bagi Tuhan. Tanah menjadi milik Tuhan. Jadi bagi siapapun yang tanahnya disita atau kehilangan hak karena hutang piutang atau karena peperangan, memperoleh kembali tanah itu, sebab tanah itu adalah milik Tuhan. Songon istilah nahea itabege molo uju bersengketa tanah sadahalak do sadahalak, tentu sahali dipatuduhon surat sebagai bukti sah kepemilikan dari tanah itu. Mitor di dogma surat ini milik sampean, tapi tanah ini adalah milik Tuhan. Jadi di tahun Yobel semua dapat berkumpul kembali dengan keluarganya dan dengan hak harta miliknya. Kondisi ini hanya khusus atau kudus terjadi pada tahun Yobel, seperti yang tertulis dalam ayat 12, sehingga semua orang dapat pulang ke tanah miliknya dan keluarga mereka masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sangat menarik untuk direnungkan bahwa baik tahun Sabat maupun tahun Yobel adalah kesempatan yang sengaja dibuat oleh Tuhan agar semua pihak beristirahat selama setahun. Manusia berhenti bekerja, ternak berhenti menggarap, dan tanah berhenti berproduksi, serta semuanya hanya fokus bagi Tuhan. Bayangkan saudara-saudara yang kekasih, bahwa manusia diberi waktu untuk beristirahat selama 1 tahun. Bukan hanya manusia, tetapi juga ternak dan tanah. Dampaknya proses recovery tanah dan bumi terjadi dalam 1 tahun. Artinya peremajaan unsur hara, unsur kehidupan pada tanah terjadi secara alami.
yang menjadi pertanyaan, siapa yang membuat hukum itu? Siapa yang membuat aturan itu? Dengan jelas dan tegas dalam Alkitab ini disebut bahwa yang membuat aturan itu, yang membuat hukum itu adalah Tuhan Allah semesta alam. Silahkan renungkan bahwa Tuhan saja peduli pada kondisi istirahat manusia, ternak dan tanah. Ia sangat tahu bahwa tubuh kita, tanah ini dan semua ternak membutuhkan waktu untuk beristirahat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita kondisikan tahun Sabat dan tahun Yobel ini yang disebut tahun perberhentian atau tahun peristirahatan, dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini, yakni wabah virus corona COVID-19 yang begitu cepatnya mewabah, yang menyebabkan semakin bertambah banyak yang terpapar, bahkan semakin banyak yang meninggal dunia. Seperti ada kemiripannya, pemerintah dengan tegas membuat satu peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Lebih kurang 2 bulan sudah kita jalani. Bisa kita bayangkan, bangsa Israel diaturkan, diperintahkan oleh Tuhan untuk berhenti, beristirahat dari bekerja dalam 1 tahun. Tidak boleh beraktivitas. Seperti yang dilakukan oleh bangsa dan negara kita saat ini. Bahkan dunia, sekolah diliburkan. Demikian juga perkantoran. Perusahaan karyawannya dibatasi untuk bekerja. Mal ditutup, transportasi dibatasi. Masih berjalan lebih kurang 2 bulan, sudah harus diambil lagi satu peraturan, keputusan harus dilonggarkan kembali peraturan PSBB, karena jujur kita mengakui dampaknya sangat besar pada faktor kehidupan, faktor perekonomian. Demikian juga semakin bertambahnya jumlah orang yang terpapar dan meninggal dunia. Peristiwa yang kita alami saat ini, bahkan seluruh dunia, kita harus mampu melihat dari sudut pandang positifnya, sebagaimana yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan umatnya, yakni bangsa Israel harus berhenti dari aktivitas atau dari pekerjaannya. Demikian juga tanah berhenti untuk berproduksi. Namun Tuhan akan tetap mencukupkan makanan bagi umat selama tahun itu. Karena sejak tahun ke-6 Tuhan sudah mengirim lebih banyak berkat bagi umat pilihannya. Lebih jauh lagi tahun ke-50 yang disebut dengan tahun Yobel dikhususkan untuk mengadakan pembebasan. Jadi Sabat diadakan agar kita bergantung pada pemeliharaan Tuhan dan menikmati kecukupan yang Tuhan sediakan. Ambil 1 hari Sabat setiap minggu sebagai momen untuk membuang segala kekhawatiran kita dalam mencari nafkah. Juga sebagai momen untuk belajar berserah total pada pemeliharaan Tuhan. Dengan prinsip iman, Tuhan akan memperlengkapi, mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, asalkan kita berserah penuh, membenamkan diri sepenuhnya
kepada bimbingan, arahan, dan penyertaan Tuhan. Sabat perlu diisi dengan aktivitas-aktivitas yang semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Ilahi. Aktivitas yang memperkaya hidup batin seperti ibadah, bersekutu dengan saudara seiman, menikmati waktu bersama keluarga, dan sebagainya. Tanpa menjaga sabat, maka irama hidup kita tidak akan seimbang. Sabat akan mengajar kita betapa seharusnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak khawatir secara berlebihan akan hidup ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas perkenanan Tuhan untuk boleh mempersekutukan kami kembali, mempersatukan kami kembali dengan Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kami imani dan kami akui sesungguhnya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Bapa yang kekasih, terima kasih akan kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk boleh beristirahat dari aktivitas kami, dari pekerjaan kami, dan berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sebagaimana yang diaturkan oleh umat-Mu bangsa Israel, yang dijalankan oleh umat-Mu bangsa Israel atas pimpinan dan aturan-Mu untuk berhenti pada tahun Sabat dan tahun Iobel. Tahun itu menjadi satu tahun perhentian dan tahun pembebasan bagi mereka. Bapa yang kekasih, jikalau kami melihat ke belakang kami, banyak hal-hal yang mengkhawatirkan kami akan kehidupan ini. Beban berat yang kami pikul, kecemasan, keraguan-raguan akan masa depan, perekonomian kami yang tidak jelas oleh karena pengaruh wabah COVID Corona. Tuhan, firman Tuhan saat ini menyapa kami, menyentuh hati iman percaya kami pribadi lepas pribadi. Walaupun banyak masalah, tantangan, dan rintangan, Tuhan akan selalu memperlengkapi kami. Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Itulah yang kami imani. Oleh karena itu ajari kami ya Bapa, untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan yang mengatur segalanya. Bapa yang kekasih, biarlah firman ini menjadi landasan dasar bagi kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Firman ini menjadi pelita dan terang bagi kaki kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami juga berdoa atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang memberikan kami kesempatan untuk boleh hidup, kesempatan untuk boleh menikmati berkat jamahan anugerah Tuhan, berkat kesehatan, berkat pekerjaan. Semuanya itu adalah alat bagi kami ya Tuhan, untuk selalu mensyukuri atas segala sesuatu yang telah Tuhan perbuat bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari berbagai macam penderitaan yang menghimpit kehidupan kami, termasuk virus corona yang mengancam kehidupan kami. Dan kami boleh pada saat ini hidup
bernafas, dan bergerak sebagaimana adanya. Semuanya itu adalah karena belas pengasihan Tuhan. Makanya Tuhan, ajari kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kami dan menyertai kami untuk melangkah ke kehidupan kami yang lebih baru. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 432 ayat 1 dan ayat 2. Jika padaku ditanyakan, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dengan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.